Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus integral. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang deret tak terhingga. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang barisan tak terhingga, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang deret tak terhingga. Jadi yang pertama kita bahas dulu mengenai deret pangkat. Deret pangkat dalam X berbentuk sigma batas bawah N sama dengan 0 sampai tak hingga AX kuadrat sama dengan A plus AX kuadrat plus AX pangkat 3 plus sampai tak hingga. Nah, di sini kita menginterpretasikan A0 X pangkat 0 sebagai A0. Bahkan jika X sama dengan 0, kita dapat segera menjawab dua pertanyaan kita untuk sebuah deret pangkat seperti ini. Jadi contohnya untuk nilai-nilai X berapakah deret pangkat, maka sigma N sampai tak hingga N sama dengan 0 sampai tak hingga AX kuadrat sama dengan A plus AX kuadrat plus AX pangkat 3 plus sampai tak hingga. Penjelasannya sebenarnya kita membahas deret ini dalam subbab yang sebelumnya ya, dengan R-nya itu sebagai ganti X dan menamakannya deret geometrik. Deret tersebut itu konvergen untuk min 1 kurang dari X kurang dari 1 dan mempunyai jumlah Sx yang diberikan oleh Sx sama dengan A per 1 min X min 1 kurang dari X kurang dari 1. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya, kurang lebih ini himpunan konvergensi. Jadi apa itu himpunan konvergensi? Nah, jadi himpunan ini nih kita sebut sebagai himpunan tempat suatu deret pangkat konvergen adalah himpunan konvergensinya. Nah, di sini ada teorema A dan juga teorema B ya. Jadi yang pertama teorema A-nya, himpunan konvergensi untuk deret pangkat sigma AN X pangkat N selalu berupa salah satu interval dari ketiga jenis berikut. Yang pertama, titik tunggal X sama dengan 0. Yang kedua, interval min R, R mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Dan yang ketiga, keseluruhan garis bilangan real. Dalam 1, 2, 3, deret dikatakan memiliki ciri-ciri konvergensi masing-masing 0, R, dan tak hingga. Selanjutnya yang deret B yaitu deret pangkat sigma AN X pangkat N konvergen secara mutlak pada bagian dalam interval konvergensinya. Jadi di sini ada deret pangkat dalam X itu berbentuk sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AX kuadrat sama dengan A plus AX kuadrat plus AX pangkat 3 plus sampai tak hingga. Nah, ini dinamakan deret pangkat dalam X min A. Semua yang telah kita katakan tentang deret pangkat dalam X itu berlaku pula bagi deret dalam X min A, khususnya himpunan konvergensinya selalu berupa salah satu dari jenis interval tersebut. Yang pertama yaitu titik tunggalnya X sama dengan 0, intervalnya yaitu A, A min R, A plus R. Mungkin ditambah salah satu atau kedua titik ujungnya. Lalu yang ketiga itu keseluruhan garis bilangan real. Nah, di sini kita bahas contohnya ya. Contohnya yaitu carilah himpunan konvergensi untuk sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X min 1 pangkat N per N plus 1 kuadrat. Nah, penyelesaiannya kita terapkan uji rasio mutlak. Rho sama dengan lim N mendekati tak hingga X min 1 pangkat N plus 1 per N plus 1 kuadrat dibagi dengan X min 1 pangkat N per N plus 1 kuadrat, maka diperoleh lim N mendekati tak hingga X min 1 N min 1 kuadrat per N plus 1 kuadrat, maka diperoleh X min 1. Jadi deret konvergensi jika X min 1
kurang dari 1, yakni jika 0 kurang dari X kurang dari 2, maka deret divergen. Jika X min 1 kurang dari 1, deret juga konvergen. Bahkan secara mutlak pada kedua ujung interval 0 dan 2, interval tertutup 0,2. Nah, di sini juga ada pengoperasian pada deret pangkat. Jadi diferensiasi dan integrasi suku demi suku itu untuk deret pangkat sebagai sebuah polinomial dengan suku-suku yang tak terhingga banyaknya. Dia berperilaku seperti sebuah polinomial di bawah integrasi maupun diferensiasi. Maka operasi-operasi ini dapat dilakukan suku demi suku sebagai berikut. Itu teorema A-nya, andaikan bahwa Sx adalah jumlah deret pangkat pada interval 1, yakni Sx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga An X pangkat n sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 plus sampai dengan tak hingga. Maka apabila X adalah di bagian dalam terhadap 1, maka penyelesaian yang pertama tadi ya, yaitu bisa kita tuliskan X sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga dx an x pangkat n sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga na n x pangkat n min 1 sama dengan A1 plus A2 2A2X plus 3A3X kuadrat sampai dengan tak hingga. Lalu yang penyelesaian yang kedua yaitu integral 0 sampai T ST dt sama dengan integral n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga integral 0 sampai T an T pangkat n dt, maka diperoleh sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an per n plus 1 x pangkat n plus 1, maka diperoleh A0x plus 1 per 2 A1x2 plus 1 per 3 A2x pangkat 3 plus 1 per 4 A3x pangkat 4. Nah, contoh 1 ya, ini diterapkan teorema A untuk deret geometrik. Jadi di sini ada soal tentang deret geometrik, di mana soalnya itu adalah 1 per 1 min X plus 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus sampai dengan tak hingga, di mana min 1 kurang dari X kurang dari 1. Maka penyelesaiannya dengan mendiferensiasikan suku demi suku dihasilkan. Maka integral 0 sampai X 1 per 1 min T dt sama dengan integral 1 sampai X 1 dt plus integral 1 sampai X T dt plus integral 1 sampai X T kuadrat dt sampai tak hingga, yakni min ln 1 min X sama dengan X plus X kuadrat plus per 2 plus X pangkat 3 plus per 3 plus sampai tak hingga min 1 kurang dari X kurang dari 1. Jika X ini diganti dengan min X dalam persamaan yang terakhir dan memperkalikan kedua ruas dengan min 1, maka dapat kita peroleh min ln 1 plus X sama dengan X min X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 min per 3 min X pangkat 4 per 4 plus sampai dengan tak hingga min 1 kurang dari X kurang dari 1. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.